Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Adnan Isnain. Saya akan mencoba membahas soal SBMPTN Matematika IPA tahun 2017. Ikuti videonya sampai habis ya. Nomor 1. Limit X menuju 0 dari X plus X cos X per sin X kali cos X adalah. Nah, jadi teman-teman kalau kalian diminta mengerjakan soal seperti ini, hal yang pertama kali harus kalian ingat adalah sifatnya. Jadi kalau saya punya limit X menuju 0 dari suatu sin X nih, atau limit X menuju 0 dari suatu tan X, kalau kita masukkan X-nya 0 ke sana, berarti kan jadinya sin 0 dan tan 0 ya. Artinya sudutnya mendekati 0 nih. Ketika sudutnya mendekati 0 khusus untuk sin dan tan, maka ini bisa langsung dicoret sin dan tannya. Nah, jadi keduanya menghasilkan sudutnya aja, X gitu ya. Kenapa? Karena sudutnya itu mengecil mendekati 0. Akibatnya sin dan tannya bisa langsung dicoret. Nah, dengan menggunakan sifat ini, maka nomor 1 bisa dikerjakan menjadi limit X menuju 0, X ditambah X cos X per, nah di sini ada sin X nih, menuju 0, masukkan ke sana kan berarti sin 0 ya, menuju 0 sudutnya, berarti sini bisa langsung dicoret. Tinggal hasilnya jadi X cos X. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Kalau kalian perhatikan, di atas dan di bawah sama-sama ada X ya. Berarti atas dan bawah kita bagi dengan X gitu. Yang atas bagi X, yang bawah bagi X. Sehingga nanti bentuknya berubah menjadi limit X menuju 0, X dibagi X. 1 ya. Ditambah X cos X dibagi X, X-nya coret tinggal cos X. Per X cos X dibagi X, X-nya coret tinggal cos X. Nah, dari sini udah lumayan gampang nih. Tinggal masukin aja limitnya ke sana gitu ya. Jadi kalau limitnya saya masukkan, didapat 1 ditambah cos X-nya jadi 0, jadi cos 0 per cos 0. Kita hitung nih, 1 ditambah cos 0. Cos 0 itu adalah 1 per 1. 1 ditambah 1, 2. 2 dibagi 1 adalah 2. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Jadi kita harus hafal dua sifat ini untuk ngerjain soal limit trigonometri. Sekarang kita ke nomor 2, masih soal limit. Limit X menuju tak hingga dari X cot seper X dikali sin seper X kuadrat. Ingat lagi sifat yang tadi nomor 1 kita pakai. Kalau kita punya limit X menuju 0 dari sin X, dan kita punya limit X menuju 0 dari tan X, kan berarti kalau kita masukkan limitnya ini jadi sin 0 dan tan 0 ya, dimana sudutnya mendekati 0. Kalau dia mendekati 0, akibatnya sudutnya itu kecil banget. Nah, berarti kita bisa langsung coret sin sama tannya. Sehingga keduanya ini akan menghasilkan apa? X, yaitu sudutnya doang gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kamu harus ingat dulu sifat trigonometri. Ingat apa tuh? Ingat kalau misalnya cot dari sesuatu, cot ini bisa dirubah jadi tan, karena cot ini sifatnya adalah 1 per tan dari sesuatu gitu ya. Kalau misalnya nanti di sini A, berarti di sini A, di sini B, di sini B, di sini seper X ya, di sini seper X gitu ya. Berarti dengan sifat ini kita bisa rubah bentuknya. Jadi apa? Jadi limit X menuju tak hingga, di sini X berarti X dikali dengan cot. Nah, cotnya ini bisa jadi sepertan gitu ya. Jadi di sini sepertan dari apa? Karena di sini seper X ya, berarti tannya seper X gitu ya. Dikalikan dengan sin 1 per X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa gunakan sifatnya yang ini ya. Kita analisa dulu. Di sini X-nya menuju tak hingga. Berarti kalau kita masukkan ke sini, jadinya ini 1 per tak hingga nih. 1 per tak hingga apa? 0. Nah, akibatnya sudutnya mendekati 0. Kecil banget ya. Berarti tannya bisa langsung dicoret sesuai dengan sifat ini. Nah, yang ini juga sama. Tak hingganya masukin ke sini. Jadi 1 per tak hingga kuadrat.
Sepertahingga aja udah 0, apalagi sepertahingga kuadrat. Pasti mendekati 0 gitu ya. Akibatnya sudutnya juga kecil banget. Artinya apa ya? Ini bisa dicoret ya. Sini coret. Nah, berarti bentuk limit ini berubah menjadi limit X menuju tahingga X dikalikan 1 per 1 per X. Berarti dibalik. Jadinya X per 1 dikalikan 1 per X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa coret-coret. Di sini X, di sini X kali X kuadrat. Di sini juga ada X kuadrat. Ya, berarti tinggal coret habis ya. Nah, ketika dicoret habis, maka hasilnya di sini 1 dibagi 1. Hasilnya pasti 1. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Lanjut ke nomor 3. Diketahui A dan B adalah vektor-vektor pada bidang datar, sehingga A tegak lurus dengan A plus B. Jika panjang A banding panjang B adalah 1:2, besar sudut antara A dan B adalah... Nah, jadi ini adalah materi vektor nih. Nah, ketika kita ketemu materi vektor, mencari sudut, kamu harus tahu kamu harus gunain apa. Gunakan rumus namanya rumus dot product. Nah, masih ingat ya? Dot product itu punya rumus apa? Kalau saya punya vektor A didotkan dengan vektor B, maka ini bisa dirubah menjadi panjang A dikali panjang B dikali cos dari suatu sudut antara A dan B. Misalnya theta gitu ya. Nah, ini adalah rumus dot product. Kata soalnya A tegak lurus gitu ya, tegak lurus dengan A plus B. Berarti kalau tegak lurus sudutnya berapa? Sudutnya 90 derajat gitu ya. Akibatnya apa? Kalau misalnya di 90 derajat, berarti di sini jadinya 90 gitu ya. Cos 90 berapa cos 90? Cos 90 itu adalah 0. Akibatnya apa? Kalau dia tegak lurus, berarti dari sini dot produknya itu sama dengan 0. Gitu, karena tadi ketika kita masukkan ke sini 90 derajat itu 0, cos 90 0 gitu ya. Nah, berarti dengan menggunakan definisi itu, berarti kalau saya dotkan A dan A plus B hasilnya 0. Jadinya vektor A didotkan dengan vektor A ditambah B harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita tinggal kali pelangi aja. Berarti A kalikan ke A kalikan ke B. Sehingga dari sini didapat A kali A, ya berarti jadinya A dot A gitu ya. Ditambah A kali B, jadinya A dot B sama dengan 0. A dot A itu apa? Berarti kalau B-nya saya ganti jadi A, panjang A dikali panjang A, dikali cos. Cosnya cos berapa? Karena dia sudutnya sama-sama A, berarti cosnya cos 0. Cos 0 itu berapa? 1 ya. Berarti kalau kamu ketemu A dot A gitu ya. Ini kan sama aja panjang A cos 0 gitu. Berarti ini sama aja A kuadrat. Gitu. Ya, berarti ini kan jadinya panjang A kuadrat ditambah A dot B. Substitusi rumus ini ke sini. Berarti jadinya panjang A dikalikan panjang B dikali cos theta yang mau dicari ya. Sama dengan 0. Panjang A berapa? Panjang A katanya 1 perbandingannya. Masukin aja ke situ. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 kali 2 dikali cos theta sama dengan 0. Nah, jadinya apa? Satunya saya pindahkan ke kanan. Berarti di sini jadi 2 cos theta sama dengan negatif 1 ya. Sehingga cos theta-nya sama dengan negatif 1 per 2. Nah, gitu. Nah, dari sini kita cari sudutnya. Ingat, cos itu bernilai negatif di kuadran berapa? Dia bernilai negatif bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3 gitu ya. Tapi dari soal ini dia mintanya ini 30, 40, 60 ini kuadran 1. 120 dan 150 tuh kuadran 2 ya. Berarti kita ambilnya yang kuadran 2 aja. Gitu. Kuadran 2 maksimumnya berapa? Maksimumnya 180 derajat.
Nah, karena kita udah tahu maksimumnya 180 derajat, kita cari dulu nih cos yang menghasilkan setengah. Berapa? 60 derajat. Ya berarti kesimpulannya apa? Ya udah, kesimpulannya tinggal dikurang aja. Sudutnya adalah 180, maksimumnya cos tetanya setengah 60 derajat ya, berarti kurang dengan 60 derajat. Jadi hasilnya berapa? 120 derajat. Jadi jawabannya yang D gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Diketahui satu kurva tidak mempunyai asimtot tegak. Maka suatu kurva mempunyai asimtot datar berapa? Nah, ini materi tentang asimtot ya. Nah, ini salah satu materi sebenarnya nggak pernah dipelajari di sekolah. Dan juga kadang tuh di UTBK sedikit banget kita pelajari materi ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu asimtot. Asimtot. Nah, apa itu asimtot? Asimtot ini adalah garis yang tidak pernah disentuh kurva. Gitu ya, gampangnya gitu gampangnya. Nah, kalau saya coba ilustrasi ini misalnya di sini nih, misalnya koordinat kartesius ya, saya gambar misalnya gini. Ini X, ini Y. Misalnya kalau saya gambar kurva lah. Misalnya gambar kurvanya gini. Kurvanya misalnya gini. Nah, kalau kalian perhatikan ini kurva mendekati sumbu X gitu ya. Tapi ini nggak benar-benar mendekati. Kalau diterusin dia cuman ini doang ya. Mendekati doang tapi nggak pernah nyentuh gitu ya. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau misalnya ada suatu garis yang nggak pernah disentuh. Misalnya saya gambar garis di antara sumbu X dan kurvanya. Nah, dapat misalnya gitu. Nah, itulah disebutnya asimtot. Nah, karena dia berhubungan dengan sumbu X gitu, ini kan garisnya horizontal ya, berarti disebutnya asimtot datar. Kemudian ada juga contohnya misalnya begini, ada kurva dari sini misalnya, dia ke atasnya ke atas terus. Nah, tapi gitu, dia cuma mendekati sumbu Y gitu. Akibatnya kita bisa gambar suatu garis di antara keduanya di sini misalnya. Nah, ini kan vertikal ya, maka ini disebutnya apa? Asimtot tegak. Jadi jenis asimtot tuh ada dua. Sebenarnya ada satu lagi, cuman kita bahas cuma dua doang ya, asimtot datar dan tegak. Nah, dari sini kita bisa deskripsikan asimtot nih. Ada dua, tegak dan datar gitu ya. Untuk yang tegak, karena dia berhubungan dengan vertikal, berhubungan dengan Y, maka cara gampangnya adalah nanti kalau misalnya kamu disuruh mencari asimtot tegak, masukkan syarat ini, limit Y menuju ta hingga. Kalau di sini dilihat kurvanya, ini kurvanya menuju ta hingga nih, semakin menuju ta hingga semakin mendekati asimtot, makanya syaratnya itu limit Y itu menuju ta hingga. Kalau kamu perhatikan bentuk kurvanya itu pasti bentuknya perperan nih. Supaya Y-nya itu jadi ta berhingga, maka kan harus dibagi sesuatu yang 0 gitu ya. Sesuatu yang dibagi 0 pasti nanti ta hingga. Maka syarat lainnya dalam bentuk lain ya, kita bisa bilang pembagi. Pembagi dari apa? Pembagi dari kurvanya itu sama dengan 0. Yang bagian bawahnya ini harus 0 gitu. Nah, kalau misalnya datar gimana? Berarti kan datar berhubungan dengan X gitu ya. Sumbu X gitu. Berarti ya masukinnya limit X-nya menuju ta hingga. Karena kurva ini akan menuju ta berhingga baru dia benar-benar dekat dengan asimtot. Ya meskipun nggak pernah nyentuh juga sih. Gitu. Ini syarat utama dari asimtot, tegak dan datar. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Diketahui kurva Y tidak mempunyai asimtot tegak. Tidak mempunyai ya. Tadi katanya apa? Mencari asimtot tegak, itu syaratnya pembaginya harus 0. Tapi dia pengennya tidak punya gitu ya. Artinya apa? Berarti si pembaginya ini nih, kita nggak boleh bikin 0.
karena dia tidak punya gitu ya. Berarti kalau saya coba tulis dulu kurvanya, ini kurvanya bisa ditulis sebagai Y sama dengan, nah yang ini bisa difaktor nih. Faktornya jadi apa? Berarti kan X tambah sesuatu ya. Nah ini kalau difaktornya sebenarnya ini B, yang ini B. Kok B dan B? Ya kan B kali B jadi B kuadrat ya. Kalau ditambah jadi 2B. Nah maka faktornya jadi X plus B, X plus B. Kemudian yang kedua, sini ada X min A per X kuadrat min A kuadrat itu bisa dipecah menjadi X min A, X plus A gitu ya, sifat. Kemudian X kuadrat ditambah 2. Nah, dari sini kita bisa coret-coret. Nah, apa yang bisa dicoret? Ini ya, X min A-nya sama, jadi bisa dicoret. Nah, ingat nih syaratnya. Ketika dia mencari asimtot tegak, maka pembaginya itu harus sama dengan 0. Artinya ada pembuat nolnya. Nah, tapi kita maunya tidak mempunyai asimtot tegak, berarti nggak boleh ada pembuat 0. X kuadrat plus 2 bisa dibuat 0 nggak? Nggak bisa ya. Kenapa? Kalau ini dibuat sama dengan 0 kan berarti X kuadrat sama dengan min 2. Nggak ada suatu nilai X yang membuat dia jadi 0 gitu. Nah, tapi yang ini ada nih. Kalau kita buat sama dengan 0 misalnya. Berarti kan nanti X-nya jadi min A. Kalau min A tambah A kan jadi 0 nih. Tapi kita nggak mau ini. Karena dia tidak mempunyai asimtot tegak. Berarti si X plus A-nya itu harus dicoret juga. Emang bisa dicoret? Ya bisa, coret aja nih. Ini coret, ini coret. Kak, tapi kan beda kak. Kok bisa dicoret? Ya makanya itu. Supaya ini bisa dicoret, berarti kita harus masukkan apa? Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita set B-nya itu sama dengan A gitu ya. Jadi ini lebih ke analisa ya. B-nya kalau kita buat jadi A, ini kan berarti sama nih sama ini ya. Habis gitu. Jadi kalau kita set B-nya sama dengan A, ini hilang pembagi sama dengan nolnya. Akibatnya nanti dia tidak mempunyai asimtot gitu. Nah, ketika kita dapat kesimpulan B-nya sama dengan A, kita kerjakan soalnya gitu. Jadi untuk soal yang kedua dia mintanya apa? Asimtot datar gitu ya. Berarti kita cari asimtot datar. Asimtot datar berhubungan dengan sumbu X tadi ya. Masukkan limit X-nya menuju tak hingga ya. Berarti kesimpulannya apa? Limit X menuju tak hingga dari apa? Dari itu ya. A plus 2B dikali X pangkat 2 dikurang 7A per A dikurang 2B kalikan X kuadrat ditambah dengan 7B gitu. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan soal limit menuju tak hingga, caranya gampang banget. Lihat aja pangkat terbesarnya. Ini kan pangkat terbesarnya X kuadrat ya. Ya berarti kita cukup ambil koefisien di depan pangkat tertinggi. Nah, jadi di sini hasilnya sama dengan ini koefisiennya adalah A plus 2B dari pangkat tertingginya. Yang bawahnya pangkat tertingginya koefisiennya adalah A min 2B. Karena kita tahu B-nya itu tadi di set jadi A, masukkan ke sana, maka didapat A plus 2A per A min 2A. Kita ganti B-nya jadi A gitu ya. A tambah 2A, 1 tambah 2, 3 ya. 3 apa? 3A per A dikurang 2A, 1 kurang 2, min 1. Berarti jadinya min 1A. A-nya coret. Nah, berarti sama dengan minus 3. Yang mana yang hasilnya minus 3? Jadi jawabannya yang D. Kak, tapi kok kan tadi katanya asimtot datar itu berhubungan dengan sumbu X. Kenapa kok jadinya Y? Iya benar Y ya. Kalau misalnya kita coba perhatikan nih, ini kan asimtot datar. Berarti dia memotongnya di mana? Di sini ya. Di sini tuh apa? Di sini kan Y gitu ya. Makanya nanti di sini tandanya tanda Y. Karena pada saat asimtot datar dia motong nih. Motong siapa? Motong si Y. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Nah, kita ke nomor kelima. Di dalam kotak pertama terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak kedua terdapat 4 bola putih dan 4 merah. Jika dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola,
satu persatu dengan pengembalian. Peluang yang terambil satu bola merah adalah, jadi kita tulis dulu ilustrasinya ya. Kotak pertama ada dua warna, merah dan putih. Di sini warna putihnya ada 12, merahnya ada 3. Untuk kotak kedua gimana? Ada merah dan putih juga, sama-sama 4, berarti putihnya 4, merahnya 4. Nah, ingat kunci dari soal ini tuh apa? Yang ini ya, dari kotak 1 dan 2 masing-masing diambil 2 bola. Nah, jadi kotak pertama diambil 2 bola, kotak kedua juga diambil 2 bola. Satu persatu dengan pengembalian. Nah, ini juga penting nih. Dengan pengembalian. Artinya dengan pengembalian apa? Artinya ketika bolanya udah diambil 1, gitu ya, maka nanti dibalikin lagi. Apa artinya? Artinya totalnya itu nggak berubah, gitu. Karena dikembalikan, gitu ya. Peluang 1 bola merah yang diambil adalah, jadi yang ditanya peluang 1 bola merah nih. Nah, ingat kalau peluang 1 bola merah akibatnya apa? Merahnya bisa terambil, bisa di kotak pertama aja, bisa di kotak kedua aja, gitu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan nih, misalnya di sini kotak pertama diambil 2 bola, gini ya. Berarti kan warnanya apa? Bisa merah, bisa putih, gitu ya. Kalau misalnya bola pertama terambil bola merah, nah berarti di kotak kedua gimana? Di kotak kedua nggak boleh warna merah ya. Berarti warnanya harus putih dan putih, karena kita cuma mau 1 bola merah doang. Nah, itu kalau misalnya bola merahnya terambil di kotak pertama. Nah, sekarang kalau bola merahnya terambil di kotak kedua, berarti kan di sini jadinya apa? Merah, sini putih. Berarti di sini kesimpulannya apa? Ya harus putih kedua-duanya ya. Gitu. Nah, ingat di kotak pertama merah putih. Kombinasinya bisa 2, bisa putih merah, bisa merah putih. Maka nanti ini kamu kalikan 2, yang bawah juga kalikan 2, karena bisa merah putih, bisa putih merah. Gitu. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Yang ini yang pertama ya. Nah, yang ini yang kedua. Kita cari dulu yang pertama. Merah. Merahnya ada berapa? Ada 3. Berarti 3 per totalnya berapa? Totalnya 12 tambah 3, 15. Dan putih. Kalau ketemu kata-kata dan di soal, maka caranya kamu kali. Kalau ketemu kata-kata atau, jadinya ditambah, gitu ya. Berarti kan ini merah dan putih, dan merah, putih dan putih. Putih dan putih, dan merah dan putih. Tapi di sini ada 2 kemungkinan, maka nanti keduanya dipisahkan dengan atau, gitu ya. Merah dan putih. Putihnya sekarang ada berapa? Ada 12. Berarti dikali 12 dari totalnya berapa? 15 lagi. Kok 15 lagi, Kak? Ya karena kan dengan pengembalian ya. Totalnya 15, tadinya diambil 1 jadi 14, pas dibalikin 15 lagi, gitu ya. Dan dikali lagi putih. Dari kotak kedua ada berapa? Ada 4. Per totalnya 8. Dikalikan lagi karena dan ada berapa? Putihnya ada 4. Dari totalnya 8, gitu ya. Jangan lupa dikali 2 karena di sini bisa merah putih, bisa putih merah. Kemudian yang kedua, putih dan putih. Kotak pertama putihnya ada 12. Dari berapa? 15. Berarti 12 per 15 dikalikan 12 per 15 lagi. Ingat dengan pengembalian ya. Jadi totalnya sama. Dikalikan dengan, nah kotak keduanya maunya merah. Merahnya ada 4. Dari totalnya berapa? 8. Putihnya juga ada 4. Dari totalnya 8. Jangan lupa dikali 2. Nah dari sini kita bisa perkecil. Coret-coret ya. 3 sama 15 bagi 3 jadi 1, ini jadi 5. Bagi 3 lagi, di sini jadinya 4, di sini jadinya 5. Ini coret bagi 4, di sini 1, di sini 2, coret lagi, ini 1, ini 2. Nah, kemudian ada lagi ya. Ini 2-nya coret aja, habis. Kemudian ini 4-nya coret sama 2, di sini jadi 2. Kemudian yang bawahnya 12 sama 15 bagi 3 ya. Di sini 4, di sini 5. Coret lagi, di sini 4, di sini 5. Coret-coret bagi 4, 1, 2,
coret 1, 2. Coret lagi, di sini ada 4, di sini 2 kali 2 juga 4, coret gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Yang pertama itu jadinya 2. Bawahnya di sini 5, di sini 5. 5 kali 5 25. Yang bawah yang kedua 8 gitu ya. Per 5 kali 5 25. Karena kita diminta mencari peluang totalnya dari kombinasi 1 dan 2, maka ini kita tambah. Gitu. Kan bisa 2 kemungkinan ya. Atau gitu. Jadi di sini totalnya adalah 10 per 25. Kita perkecil dengan cara membagi 5. Bagi 5, 10 bagi 5, 25 bagi 5, 5. Jadi 2 per 5 nih. Nah, 2 per 5 akan sama dengan 0,4. Nah, jadi jawabannya yang mana? Yang E gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Untuk soal berikutnya nanti bisa didiskusikan ya. Kalau kalian ada pertanyaan tertentu, saya akan coba jawab. Kalau misalnya ada masukan atau ada ide nih kira-kira mau bahas soal apa, tinggal bilang aja ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan. Saya Adnan Isnain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.